Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati para undangan, Bapak Ibu jajaran manajemen dan perwakilan dari perusahaan tercatat, serta investor dan calon investor yang telah hadir pada kegiatan Public Expose Live 2025. KPI bersama OJK, Bursa Efek Indonesia, dan KSEI menyelenggarakan kegiatan Public Expose Live 2025 yang merupakan kegiatan rutin tahunan dan menjadi bagian dari rangkaian kegiatan perayaan HUT ke-48 diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Pada tahun ini, kegiatan Public Expose Live diselenggarakan sejak tanggal 8 sampai dengan 12 September 2025 dan dilaksanakan secara virtual dengan tujuan untuk memudahkan akses informasi bagi investor dan calon investor dari seluruh Indonesia dalam mendapatkan informasi terkini mengenai pasar modal. Bapak dan Ibu para hadirin yang berbahagia, Public Expose Live juga merupakan salah satu bentuk komitmen dalam meningkatkan literasi dan transparansi di pasar modal Indonesia. Melalui kegiatan ini, para investor maupun calon investor berkesempatan untuk mengenal lebih dekat profil dan rencana bisnis 44 perusahaan tercatat yang akan memaparkan kinerja serta aksi korporasi mereka. Pemaparan ini diharapkan dapat membangun dan memperkuat kepercayaan investor, serta menjadi dasar yang solid dalam pengambilan keputusan investasi yang lebih cerdas dan bijaksana. Dengan tersedianya informasi yang akurat dan terkini, kami berharap partisipasi masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal akan terus meningkat. Hal ini tentunya akan berdampak positif pada likuiditas pasar serta pertumbuhan ekonomi menuju ekonomi mandiri, berdaulat, dan maju bersama. Akhir kata, saya mengucapkan selamat mengikuti kegiatan Public Expose Live 2025. Semoga kegiatan ini berjalan lancar dan sukses, serta dapat memberikan nilai tambah dan manfaat bagi Bapak Ibu investor, calon investor, dan perusahaan tercatat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus pasar modal Indonesia. Baik, selamat sore Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam acara Public Expose Live 2025 dalam rangka 48 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Perkenalkan, saya Rosalyn Chu dari IDX Channel selaku host yang akan memandu acara kali ini. Bapak Ibu sekalian, pada sesi Public Expose Live kali ini akan diisi oleh PT Solusi Sinergi Digital Tbk atau yang kita kenal dengan kode perdagangan Wi-Fi. Bapak dan Ibu sekalian, PT Solusi Sinergi Digital Tbk telah tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak 10 Februari tahun 2020. PT Solusi Sinergi Digital Tbk bergerak di bidang jaringan telekomunikasi dan layanan internet, sehingga dalam hal ini perseroan masuk ke dalam sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi subsektor telekomunikasi. Dan untuk itu Bapak Ibu sekalian, mari kita simak terlebih dahulu video company profile berikut ini. Indonesia, with a population of 281.2 million, has a relatively low fixed broadband penetration rate. Out of 90 million households, only 15% are connected to fixed broadband, with an average speed of just 30 megabits per second, making it one of the lowest in Southeast Asia. On the other hand, more than 80 million households are still in need of affordable, high-speed fixed broadband access. PT Solusi Sinergi Digital (TBK) Surge presents a solution by offering affordable internet access, only 100,000 rupiah per month, with speeds of up to 200 megabits per second, tailored to meet the needs of the community. With this service, fixed broadband penetration is expected to increase to over 50%. This could boost Indonesia's gross domestic product, GDP, by 1.38% annually. Surge aims to reach 25 million subscribers within the first 5 years.
This program also supports digital inclusion for 100,000 schools and universities, 15 million micro, small medium enterprise, MSMEs, 10,000 traditional markets, and 5,000 community health centers, Puskesmas. Surge collaborates with various global partners in developing FTTH fiber to the home technology, as well as local ISPs and contractors to target 5 million subscribers in the first year. Surge is also focusing on FWA, fixed wireless access, technology using the 1.4 gigahertz frequency to reach 5 million subscribers annually through wireless connectivity. Surge's commitment is further strengthened by the strategic investment of NTT East, part of Japan's NTT Group, into Surge's subsidiary, Weave, with a 49% ownership stake. With NTT East's extensive experience and a customer base of over 25 million, this collaboration will accelerate the realization of Indonesia's future connectivity. NTT E-Asia has been providing technical support to Weave. Currently, more than 300,000 people have subscribed to the FTTH service, and Weave is working towards a goal of 40 million subscribers. NTT fully support. This is Surge's commitment, not just to provide internet access, but to build the future through widespread and affordable connectivity. Surge is helping to build the nation, unite its potential, and accelerate progress toward a golden Indonesia. Baik Bapak Ibu sekalian, perlu kami ingatkan bahwa peserta Public Expose Live 2025 dilarang merekam dan menyebarluaskan sesi Public Expose ini tanpa izin resmi dari Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya hadirin yang kami hormati, saat ini telah hadir di hadapan Bapak dan Ibu sekalian manajemen dari pihak perseroan. Izinkan kami menyapa yang pertama adalah Bapak Yuna Marketatmo selaku Direktur Utama. Selamat sore Pak Yuna. Baik. Selamat sore. Berikutnya kami juga ingin menyapa Pak Syanadi Ong selaku Direktur dari Wi-Fi. Selamat sore. Sore. Baik, dan berikutnya kami juga ingin menyapa Bapak Muhammad Mustafirin selaku Direktur dari Wi-Fi juga. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Baik, terima kasih. Selama acara berlangsung, Bapak Ibu sekalian, jika ada pertanyaan kami persilakan Bapak Ibu dapat menyampaikan pertanyaan melalui fitur Q&A yang tersedia di layar Zoom, yang selanjutnya akan kami bacakan pada sesi tanya jawab setelah pemaparan dari perseroan. Untuk itu langsung saja kita akan menyaksikan pemaparan dari pihak perseroan. Kepada Bapak-Bapak langsung saja kami persilakan. Oke, baik, kita mulai. Terima kasih ya, sudah dari MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para pemegang saham, investor, perwakilan BI dan OJK, para mitra, pelanggan, rekan media, serta seluruh hadirin. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pada Public Expose PT Solusi Sinergi Digital TBK untuk pemaparan kinerja semester 1 tahun 2025. Di Surge, komitmen kami tetap sama, yaitu internet rakyat. Internet terjangkau, andal dan cepat, dan merata bagi rumah tangga, UMKM, pasar tradisional, sekolah, serta komunitas di seluruh Indonesia. Semester pertama tahun 2025, kami fokus memperkuat fondasi jaringan. Kami fokus untuk eksekusi apa yang telah kami rencanakan sebelumnya. Dan kami juga meningkatkan kualitas layanan dan memperluas kemitraan agar makin banyak keluarga Indonesia menikmati internet cepat dan terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sesi ini, saya akan membagi-bagi tugas di antara para direksi untuk membagikan kinerja perusahaan, keuangan, dan juga kinerja eksekusi berupa mitra kerja, mitra perusahaan,
progres serta perkembangan untuk fixed wireless access. Untuk sesi yang pertama, saya berikan kepada Bapak Shinadi Ong untuk me- me- memaparkan kinerja keuangan perusahaan. Silakan Pak Shinadi. Terima kasih Pak Yuna. Selamat sore. Kita ke slide berikutnya. Next slide. Oke, untuk summary untuk financial performance kita di first half 2025, pencapaian kita sangat solid, baik itu dari sisi top line maupun dari sisi bottom line. Dari sisi top line kita, revenue kita 513,5 miliar, dan ini ada peningkatan sebesar 66% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, atau year on year plus 66%. Dari sisi net profit 227,8 miliar, ini juga menunjukkan pertumbuhan yang sangat signifikan, year on year growth 154%. Dari sisi EBITDA kita juga leading in the industry, di mana EBITDA kita terus di-maintain di atas 70%. Dan untuk first half 2025 kita di posisi 79%, atau secara value 405,6 miliar. Dari sisi jumlah subscriber kita juga udah mencapai di first half sudah 400.000 lebih. Dan untuk perbandingan saja, kalau kita bandingkan dengan full year tahun 2024, secara top line aja kita sudah mendekati full year revenue di 2024. Dan demikian juga dengan net profit. Jadi kita bisa melihat bahwa ada pertumbuhan yang sangat signifikan untuk first half ini. Pencapaian first half kita ini sangat solid, dan juga dari sisi performance kita melebihi dari target. Salah satu hal yang mau saya tekankan di sini adalah equity value kita naik secara signifikan, dan kontribusi untuk peningkatan equity value ini akan saya paparkan di slide berikutnya. Dan dari sisi value itu sudah mencapai 8,1 triliun. Oke, next slide untuk company updates. Ada 2 corporate action yang kita selesaikan di bulan Juni dan di bulan Juli tahun ini. Di mana kita ada rilis bond dan juga ada right issue. Dari sisi bond, kita rilis 2,5 T. Ada 2 series, yaitu series A dan series B untuk masa tenor 1 dan 3 tahun. Underwriters-nya ada 8, dan secara pencapaian kita oversubscribe untuk bond, dan ini menunjukkan kepercayaan dari investor Wi-Fi di market, di mana pencapaian kita melebihi dari target. Di bulan Juli, Juni dan Juli, untuk right issue sebesar 5,9 triliun, kita juga menyelesaikannya dengan oversubscribe, di mana kebanyakan dari investor kita melakukan atau exercise rights mereka, dan kita juga melebihi dari pencapaian kita untuk oversubscribe juga. Kedua corporate action ini mencerminkan bahwa kepercayaan investor terhadap Wi-Fi itu sangat tinggi, dan juga kita juga menunjukkan kinerja yang sangat positif dan sangat solid during the first half di tahun 2025. Next slide. Oke, pencapaian kita tidak luput dari kerjasama kita atau partnership kita dengan global dan local. Nah, untuk mensupport semua kinerja dan juga eksekusi kita sudah menjalin partnership dengan beberapa teknologi vendor global
seperti Nokia, Huawei, Qualcomm, dan juga Fujitsu dan sebagainya. Dari sisi local partnership juga sama, kita juga menjalin banyak partnership agreement dengan para ekosistem partners yang meliputi tower provider group ataupun yang meliputi ISP group, di mana kita menjalin kolaborasi dengan ISP dalam bentuk open access partnership. Dan dari sisi teknologi vendor, kita menjalin kerjasama untuk menunjang inovasi teknologi terkini untuk deployment, baik itu dari sisi FTTH maupun teknologi-teknologi terkini. Next slide, Pak. Dari sisi strategic investment performance dan juga pencapaian kita, kita juga ada strategic investment dari NTT East, di mana NTT East melakukan investasi ke salah satu anak perusahaan Wi-Fi, yaitu di PT IJE, Integrasi Jaringan Ekosistem atau WIF, sebanyak 4 triliun yang terdiri dari cash komponen 1 triliun dan juga 3 triliun dari sisi non-cash. Nah, yang komponen non-cash-nya itu adalah NTT East akan meng-create value yang kita bisa jadikan sebagai katalis untuk eksekusi dari affordable broadband kita. Di antaranya adalah NTT East akan bekerja sama dengan Wi-Fi melalui anak perusahaan kita untuk mendeploy yang namanya Joint Training Center dan juga untuk mendevelop human resources untuk keperluan training center tersebut. Dan apa yang NTT East sudah mencapai di Jepang itu akan mereka implementasikan di Indonesia dengan membantu mendevelop standardized procedure dan juga best practice untuk deployment FTTH di Indonesia. Selain itu, mereka juga akan membantu kita untuk melakukan training untuk semua operational staff ke anak perusahaan kita maupun mitra-mitra strategis kita. Next slide, Pak. Selanjutnya untuk pencapaian progres project deployment kita, saya akan minta Pak Yuna untuk memaparkan sedikit mengenai pencapaian project dari sisi deployment FTTH yang sekarang kita lagi jalankan. Terima kasih. Baik Pak Sinadi, ini kalau udah progresnya saya paling semangat nih, ya. Di slide yang ini ya, oke. Bisa tolong diperbesar nggak tuh slide-nya? Ya, saat ini kita sudah membangun di sepanjang rel kereta api. Ya, total saat ini ada 592 stasiun dan saat ini kita sudah berhasil membangun di 400 stasiun. Di mana di sebelah kanan kirinya itu terdapat ribuan home pass di sana. Kami juga telah bekerja sama dengan kontraktor lokal. Ya, ini model kerja kami memang beda dengan di industri, di mana kami mengajak kontraktor lokal untuk bekerja sama. Saat ini kami sudah menjalin dengan 400 kontraktor lokal atau ISP lokal. Jadi masing-masing stasiun memiliki mitranya masing-masing. Ya, setiap kontraktor lokal memberi komitmen kepada kami bahwa akan membangun sekitar 1.000 sampai 2.000 home pass dan pelanggan per bulannya. Nah, sampai per Juni kemarin ya, per semester 1, total pelanggan yang telah kami bangun, yang telah kami sambungkan adalah ada 400.000 lebih pelanggan, di mana jumlah home pass total lebih dari 800.000 home pass. Ini tercapai dalam waktu yang singkat ya, para hadirin semua. Ini tercapai dalam waktu yang singkat. Bila dibandingkan dengan industri, ini adalah satu kecepatan yang sangat luar biasa. Kami tetap yakin bahwa
target kami akhir tahun akan tercapai sesuai dengan apa yang telah kami rencanakan sebelumnya. Itu adalah contoh gambar ya di sebelah kanan, di mana ada stasiun Cirebon Rujakan ya, Cirebon Rujakan. Terlihat bahwa satu stasiun itu terdapat ribuan rumah di sana. Ini kalau kita hitung ini bisa ada sekitar 10.000 sampai 20.000 rumah ya di stasiun Cirebon. Oke, next slide. Slide selanjutnya. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, para hadirin semua, bisa nggak ke slide yang sebelumnya? Minta maaf, ini penting sekali supaya para hadirin bisa melihat. Nah ini ya, kami tidak hanya cepat, tapi dengan hadirnya rekan kita atau mitra kita, NTTIS ya, yang sudah bekerjasama dengan kita sejak tahun lalu, dan secara formal telah bergabung dengan kami ya di akhir semester 1 atau awal semester 2. Kami juga memiliki kontrol kelas global ya, di mana kita lihat di sini bahwa ODP, ODC itu adalah ini kalau bisa saya jelaskan, ODP dan ODC ini adalah untuk menyambungkan ke pelanggan ya. Sementara kabel-kabel itu ada di sepanjang rel kereta api. Di sini kita lihat ya bagaimana kerapihan kita untuk melakukan instalasi. Ini penting ya, penting bagi kita semua bahwa ini adalah aset search dan kita harus pastikan bahwa aset ini terjaga dengan baik. Yang kedua, Bapak Ibu juga bisa melihat bahwa kami selalu memastikan SOP yang memenuhi standar NTTIS ya, di mana di sini dari sisi kostumnya para instalator atau para teknisi juga memenuhi standar ya, comply dengan NTTIS. Di sana juga teman-teman kita NTTIS juga membangun di sepanjang rel kereta api dan juga di tiang-tiang listrik. Makanya ini kita sangat terbantu dengan adanya partner kita NTTIS ya. Nah, dari pinggiran-pinggiran rel kereta api ini kita langsung menghubungkan ke pelanggan. Ini jauh lebih cepat dibandingkan dengan pemain lain di industri ini. Ya, ini adalah contoh yang telah kita lakukan di sepanjang rel kereta api ini, dan saya sangat optimis bahwa di akhir tahun kita akan berhasil membangun dan mengaktifkan di semua stasiun. Sekian dulu dari saya, dari kami ya. Silakan kalau ada beberapa pertanyaan nanti kami akan coba menjawabnya ya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas pemaparan yang sudah disajikan tadi oleh pihak perseroan dan Bapak Ibu sekalian. Saatnya kini kita akan memasuki sesi tanya jawab. Kami telah melihat ada beberapa pertanyaan yang masuk dan akan coba kami bacakan. Baik, pertanyaan pertama menanyakan bagaimana peluang Wi-Fi atau perusahaan terkaitnya dalam lelang pita frekuensi di Komdigi. Silakan Bapak-bapak. Ya. Ini pertanyaan ini membuat kami terus termotivasi ya. Bagi saya ini kan selama ini akan berkontribusi untuk internet rakyat ini, kita akan selalu optimis ya. Jadi kita akan lakukan proses sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kita optimis bahwa kita memiliki peluang besar untuk mendapatkan pita frekuensi tersebut. Baik, sudah cukup atau ada tambahan, Bapak? Baik. Cukup. Sudah cukup ya. Kita ke pertanyaan kedua, Bapak. Ada Akil Triadi menanyakan penetrasi home broadband sangat kecil sekali di Indonesia. Salah satunya disebabkan oleh behavior masyarakat
Indonesia yang memiliki mobilitas yang tinggi. Nah, bagaimana kemudian strategi manajemen untuk meningkatkan penetrasi home broadband? Apakah akan dibuat paket bundling dengan paket data mobile atau FMC nantinya? Silakan, Bapak. Nah, ini menarik sekali nih ya. Mungkin akan terlihat berbeda dengan di industri ya cara pandang kami. Tapi memang kami pelajari terus setiap hari, kami diskusikan terus setiap hari mengapa behavior ini terjadi di Indonesia gitu ya. Nah, ini sedikit untuk mengkoreksi bahwa penetrasi home broadband ini sangat kecil sekali itu adalah bukan karena mobilitas, tapi karena harganya tidak terjangkau ya. Kami sudah mempelajari dari riset di Indonesia dan juga dari survei juga kami lakukan survei ya. Kami juga melihat juga beberapa referensi dari Komdigi ya, bahwa harga yang terjangkau di Indonesia itu adalah Rp100.000. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah berapa sih kecepatan yang layak untuk rakyat Indonesia gitu ya. Di saat sekarang kita perlu edukasi online, di saat kita juga perlu untuk memanfaatkan artificial intelligence yang sudah sangat banyak sekali di Indonesia ini ya. Sebetulnya kecepatannya itu sudah juga dibuat referensi ya di global itu sekitar 100 Mbps. Dan itu kebetulan juga sama dengan apa yang juga dihimbau oleh Komdigi. Jadi kami dalam hal ini membuat produk dengan harga Rp100.000, tapi kecepatannya adalah 200 Mbps. Jadi memang kami akan coba lampaui apa yang seharusnya kebutuhan dari masyarakat, sehingga masyarakat akan dapat menikmati internet murah dengan kecepatan yang tinggi ya gitu ya. Jadi intinya adalah harga harus terjangkau dan kecepatannya minimumnya harus memenuhi kebutuhan yang layak untuk rakyat Indonesia ya. Nah, ini tadi kenapa penetrasinya kecil. Nah, kalau kita bisa memberikan harga yang terjangkau tadi, itu pasti penetrasinya akan tinggi ya. Sebagai contoh, kami sudah memiliki beberapa model-model jaringan yang kita coba untuk harga yang murah tadi, dan ternyata take up rate-nya itu sudah sekitar 90% ya. Nah, karena kami lagi progres pembangunan pun ini saat ini dengan kompas sekitar 800.000 saja kita bisa mencapai take up rate lebih dari 50%. Ini lagi on progress, tapi dengan harga seperti ini kita sangat yakin bahwa take up rate akan melebihi 80%. Ini penting, kenapa? Karena dengan take up rate yang tinggi kita akan memiliki payback period yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan standar di industri. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak untuk penjelasannya. Tadi masih dari penanya yang sama Pak, melanjutkan pertanyaannya terkait dengan persaingan home broadband yang sangat ketat dan cenderung terjadi price war. Nah, kemudian dengan potensi adanya internet murah Rp100.000 dari pemerintah dan jika WiFi memenangi lelang frekuensi, kira-kira berapa besar operating margin dari internet murah ini? Silakan Bapak. Oke. Ini sebetulnya juga ada ada perbedaan cara pandang dengan di industri ya. Jadi pertanyaannya bisa nggak dikembaliin lagi? Jangan dirubah dulu ya. Oke. Nah, yang pertama nih, kenapa kok ada price war? Ya, kenapa kok ada price war? Sementara saat ini harga internet tidak terjangkau gitu. Ini satu ironi yang harus dijelaskan kenapa gitu ya. Oke. Nah, dari hasil penelitian kami, dari hasil riset kami dan diskusi kami, saat ini karena harga internet itu tidak terjangkau, sehingga teman-teman kita ini di industri ini jadi memilih area cakupannya itu di area perumahan yang bisa membeli internet dengan harga yang tidak terjangkau tadi, yang agak yang medium up class tadi ya. Sehingga apa? Sehingga terjadi penumpukan jaringan ya. Sebagai contoh nih, mungkin di rumahnya Bapak Ibu, mungkin kalau dilihat di kompleknya itu ya, mungkin ada 3 operator atau ada 5 operator di sana. Nah,
ini jelas akan memicu persaingan dan akan terjadi price war. Sementara ironisnya adalah penetrasi kita masih 15%. Jadi masih ada 85% rumah yang belum dikoneksi. Nah, kalau kita sambungkan itu, tidak ada price war ya, dan kita akan sangat senang bila ada teman-teman kita semua yang benar-benar sangat fokus kepada bagaimana menyediakan internet yang terjangkau bagi masyarakat Indonesia, ya. Sehingga, nah, yang kedua tadi, nah ini bukan masalah operating margin. Ini kita harus juga punya cara juga, punya inovasi juga gitu ya. Dan ini juga kita udah pelajari juga di survei ini, bahwa Bapak sama dan Ibu juga bisa melihat ya laporan keuangan kita di semester 1 ini, EBITDA margin kita 79% gitu ya. Jadi saya tidak usah bicara detail, tapi dari sisi laporan keuangan pun sudah menunjukkan bahwa dengan harga murah itu, dengan cara kerja yang inovatif, kita tetap bisa mendapatkan EBITDA margin yang tinggi. Dan ini saya yakin nih, EBITDA margin ini lebih tinggi daripada semua pemain di industri. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak untuk penjelasannya tadi sudah terjawab. Pertanyaan dari Akil Triadi ya, menanyakan tadi terkait persaingan home broadband dan juga operating margin ya. Kita ke pertanyaan berikutnya, menanyakan Bapak boleh tolong dijelaskan terkait progres jumlah home connect per akhir Agustus, mengingat target 2,5 juta home connect pada akhir tahun. Apakah ada kendala dalam eksekusi di lapangan yang perlu investor ketahui? Silakan Bapak. Sejauh ini alhamdulillah semuanya on track ya. Kita tetap on track dan kita tetap optimis karena semua strategi yang kita implementasi itu semuanya sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Dan Entity East juga mulai join di bulan Juni ini juga sangat membantu kami untuk bisa mempercepat kecepatan pembangunan rumah dan juga menyambungkan pelanggan ya. Jadi intinya kita semua on track. Dan kita yakin sampai di akhir tahun kita akan memenuhi target kita. Baik, terima kasih Bapak. Kita ke pertanyaan berikutnya. Izin bertanya Bapak mengenai progres penetrasi Home Pass per 1H 2025 ini sudah berapa ya? Terima kasih. Tadi sudah dijelaskan ya sebelumnya, cuma mungkin saya minta Pak Mus kalau ada tambahan, Pak Mus silakan. Ya. Jadi tadi sudah dijelaskan ke Pak Yuda sebelumnya bahwa kalau per H1 itu untuk home pass sekitar 800 plus, dan saat ini kita sedang membangun di level 2,5 juta gitu. Dan tadi ada pertanyaan apakah ada kendala di lapangan, relatif kecil karena kita membangun mulai dari area kereta api yang relatif aman dan kita juga kerjasama dengan partner-partner lokal yang paham di daerahnya, sehingga banyak permasalahan yang biasa terjadi di operator lain di sini relatif sangat kecil untuk itu. Baik, pertanyaan lanjutannya Pak dari Galuh Arestu Perwirawan, fokus WiFi ini apakah kemudian hanya di lokasi yang dekat dengan rel kereta api atau seperti apa saja fokus lokasinya? Oke, nanti tolong ditambahkan oleh Pak Mus ya, gitu ya. Search ini adalah fokusnya adalah internet rakyat, jadi sudah pasti kita akan ke seluruh pelosok di Indonesia, ya. Nah, tahapan ini harus kita lakukan dengan sangat hati-hati, dengan fokus, agar kita bisa mendapatkan lebih cepat dan juga kita dapat mengendalikan biaya dengan lebih baik lagi, gitu ya. Jadi secara total kami akan sambungkan internet di seluruh pelosok Indonesia. Sedangkan tahapannya kita akan mulai dari pinggiran rel kereta api karena ini akan jauh lebih cepat agar segera pelanggan dapat mendapatkan layanan dari kami. Silakan Pak Mus kalau ada tambahan. Ya. Jadi memang benar bahwa kita mulainya itu dari jalur kereta api
karena di situ backbone kita sudah ada, dan kemudian kita tetap bukan hanya di situ, tapi ke seluruh wilayah Indonesia. Karena itu kita juga berkolaborasi dengan beberapa ISP tadi yang sudah disampaikan, baik itu Telkom, terus kemudian ada Linknet dan sebagainya yang disampaikan pada saat presentasi tadi. Itu untuk mendukung kita percepatan untuk ke seluruh Indonesia. Baik, terima kasih Bapak. Ada satu pertanyaan terakhir dari Rizky Bunai menanyakan apakah WiFi ada rencana untuk melakukan IPO untuk salah satu anak perusahaannya, dan kemudian bagaimana dengan isu akuisisi terhadap infrastruktur atau perusahaan Linknet. Kemudian status lelang FWA 1,4 GHz search mencakup search WiFi menang di blok berapa dan mencakup area mana saja. Terima kasih. Nah, ini saya minta Pak Senedin untuk bisa menjawab. Ya, terima kasih Pak Yuno. Pertanyaan pertama untuk IPO, kita belum ada rencana untuk anak perusahaan kita di IJE. Pertanyaan kedua mengenai akuisisi Linknet, ini kita masih dalam tahap bidding proses, dan karena kita terikat NDA dengan pemegang saham, jadi kita belum bisa memaparkan secara detail, tapi setelah ini formalize, kita tentunya akan melakukan publikasi atau keterbukaan informasi di market. Yang ketiga mengenai lelang frekuensi 1,4 GHz, sebetulnya frekuensi ini berdasarkan konsultasi publik dari Komdigi, yang akan dilelang itu adalah berjumlah satu blok saja, yaitu 80 MHz di frekuensi 1,4. Jadi untuk prosesnya kita tetap mengikuti jalannya proses tender, dan sekarang ini kita masih dalam tahap proses seleksi. Jadi kita ikutin saja terus sesuai dengan arahan dan juga regulasi dari Komdigi, dan kalau memang ini sudah firm, kita juga akan melakukan keterbukaan informasi di market. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak-Bapak sudah cukup. Pak Senedin. Ya. Saya Baik, silakan, tambahkan Bapak. sebentar. Ya. Ini intinya kita akan lakukan keterbukaan nanti pada saatnya ya. Yang jelas ini kita selama ini adalah untuk internet rakyat, kita akan kejar itu, dan search kami para direksi dan seluruh karyawan ini akan selalu riset dan inovasi dengan cara yang berbeda dengan yang lainnya sehingga hasilnya jauh lebih cepat. Gitu, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak-Bapak. Itu tadi ada sekitar 6 pertanyaan yang sudah dijawab oleh pihak perseroan, dan terima kasih juga untuk rekan-rekan yang sudah bertanya. Demikianlah sesi tanya jawab untuk Public Expose PT Solusi Sinergi Digital Tbk. Oleh karena keterbatasan waktu, kami mohon maaf kalau ada pertanyaan yang belum terjawab. Dapat Bapak Ibu tanyakan lagi kepada pihak Investor Relations atau unit terkait dari PT Solusi Sinergi Digital Tbk melalui portal komunikasi yang dimiliki oleh perseroan. Sebelum kami tutup, kami persilakan kepada Bapak Yune Markatmo selaku Direktur Utama untuk dapat memberikan closing statement. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, kita semua memahami bahwa internet bukan sekedar infrastruktur, melainkan urat nadi kemajuan bangsa. Di setiap rumah yang tersambung, ada anak-anak kita yang belajar lebih baik. Ada UMKM yang bisa memperluas pasar dan meningkatkan ekonomi. Ada keluarga yang dapat bertumbuh bersama dengan harapan yang baru. Visi internet rakyat juga yang kita perjuangkan bukan hanya angka di laporan, melainkan janji nyata agar seluruh lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama di era digital ini. Karena itu, saya dan direksi ingin mengajak seluruh pemangku kepentingan, pemerintah, regulator, mitra global maupun lokal, para investor, dan tentu saja seluruh masyarakat untuk berkolaborasi lebih erat bersama Search. Mari kita satukan kekuatan agar internet cepat terjangkau ini bisa benar-benar hadir di setiap pelosok negeri.
Izinkan saya menutup dengan keyakinan bahwa perjalanan kita bukan hanya tentang membangun jaringan, melainkan tentang membangun masa depan Indonesia yang lebih inklusif, produktif, dan berdaya saing global. Terima kasih atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan. Mari kita terus melangkah bersama mewujudkan konektivitas kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Yuna atas closing statement yang sudah disampaikan, dan dengan closing statement yang sudah disampaikan tadi, ini artinya berakhir sudah public expose dari PT Solusi Sinergi Digital Tbk. Boleh kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu melalui virtual? Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sebagai informasi terakhir, tayangan public expose PT Solusi Sinergi Digital Tbk dapat Anda saksikan kembali di YouTube Indonesia Stock Exchange. Atas nama penyelenggara kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu manajemen dari PT Solusi Sinergi Digital Tbk, juga kepada seluruh peserta yang sudah hadir dan terlibat dalam acara kali ini. Sampai jumpa pada acara Public Expose Live yang akan datang. Aku investor saham, maju terus pasar modal Indonesia.